Halo guys, perkenalkan nama saya Pranswar Samosir dan selamat datang di channel saya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Pranswar Samosir. Dimana di video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana penggunaan rumus-rumus Microsoft Excel dalam pencarian nama akhir, nama depan, spasi atau data-data lain. Nah, dulu kita pernah menggunakan Microsoft Excel. Namun itu dalam penggunaan kepada surat masal atau terminal merge. Di kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana rumus-rumus dari Microsoft Excel yang dapat membantu kita dalam pencarian nama ataupun pencarian data dari file-file kita. Bagaimana caranya? Oke, cekidot langsung. Oke guys, kita lanjutkan dengan penjelasan atau pelaksanaan tutorialnya. Namun sebelum masuk ke dalam video, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Microsoft Excel dan spreadsheet tersebut. Ini saya bagi atas dua fungsi, yaitu adalah fungsi dalam komputer dan fungsi dalam kehidupan nyata. Fungsi dari Microsoft Excel ataupun spreadsheet ini ialah sebagai pengelolaan data dengan cara menggunakan fungsi ataupun membuat fungsi yang akan diinginkan. Kemudian menghasilkan informasi yang jelas dan representatif, dan membantu dalam penyimpanan, pengaturan, dan analisis informasi dari data yang ada. Penerapan dalam dunia nyata ialah mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan data, analisis statistika, matematis, serta pembentukan dalam diagram grafis. Kemudian dapat digunakan sebagai database sederhana, membantu dalam pemilihan data dan menggunakan fasilitas filtering dan sorting, serta membuat form atau lembar isian dari suatu aplikasi. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan saja dengan cara pengaplikasian dari Microsoft Excel tersebut. Oke, sebelumnya seperti biasa saya telah menyediakan data yang telah saya siapkan demi untuk mempercepat penjelasan ataupun tutorial kita. Itu adalah saya cari di Microsoft Excel. Pertama kita buka Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan datanya. Oke. Nama saya adalah latihan spreadsheet 1. Nah, ini adalah data yang telah saya buat dengan cara rumus-rumus yang telah saya ingin sampaikan. Nah, rumus itu antara lain kita akan mencari spasi, nama belakang, durasi pinjaman, durasi dipinjam, dan denda, serta jumlah laki-laki, perempuan, dan rata-rata pinjaman. Oke. Yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana penentuan spasi di kalimat berapa dia, dan di kalimat berapa, di kata berapa, di karakter keberapa ada spasi. Nah, bagaimana caranya? Itu dapat kita langsungkan saja dengan menekan tombol sama dengan. Nah, setelah kita menekan tombol sama dengan, kita dapat menekan tombol find. Nah, find. Kemudian dilanjut dengan buka kurung. Kemudian dilanjut dengan tanda petik, spasi, petik. Kebetulan di sini saya mencari spasi. Kemudian koma, dan di kolom mana yang akan kita cari, seperti contohnya kolom pertama Budi Prasetyo, dan koma lagi. Dan dari kata berapa kita dapat mencari tombol ataupun karakter spasi ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan cara menutup kurung dan enter. Nah, apakah betul spasi itu berada di karakter kelima? Di sini saya akan memberikan buktinya. Yang pertama itu adalah B, itu Budi, dengan cara B yang pertama, kemudian ada U, D yang ketiga, huruf I yang keempat, dan yang kelima adalah spasi. Tentu saja ini benar ya, sesuai fakta yang ada dalam data. Namun tidak usah khawatir jika data Anda tidak keluar, karena setiap Microsoft Excel itu memiliki kebijakan masing-masing, memiliki fitur masing-masing. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2019, maka daripada itu tanda koma di sini bisa saya aplikasikan pada rumus saya.
apabila tidak bisa menggunakan tanda koma, Anda dapat melanjutkan dengan cara tanda petik 2, tanda sama dengan petik seperti ini. Seperti ini, logo seperti ini, tombol seperti ini, tanda baca seperti ini. Itu akan bersifat sama saja. Namun dikarenakan saya menggunakan Microsoft Excel, saya sarankan jika Anda menggunakan yang versi 2019 itu dengan cara penggunaan koma agar dapat terbaca oleh datanya. Oke, sebenarnya kita ulang lagi ya guys ya. Koma, kolom pertama yang akan kita cari. Kemudian 1. Oke. Tidak usah membuat ulang rumus-rumus tadi, langsung saja kita aplikasikan dari tombol ini. Kita tarik ke bawah. Nah, jumlah dari kolom tersebut akan sesuai dengan rumus yang telah kita gunakan tadi. Nah, bagaimana pencarian nama belakang? Kita lanjutkan dengan penulisan rumus nama belakang. Kita mulai dengan sama dengan right, buka kurung, kolom yang akan kita cari, kemudian rumus find tadi ya, rumus spasi tadi ya, find, buka kurung, spasi, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, kemudian kolomnya tadi, kemudian angka 1 dan tutup kurung 2 kali, dan enter. Nah, seperti ini ya, Prasetyo. Kemudian kita aplikasikan saja ke semua kata seperti ini. Kita lanjutkan dengan durasi pinjaman. Di durasi pinjaman itu kita dapat melakukan dengan rumus sama dengan if, buka kurung, kolom jumlah yang dipinjam, kemudian tanda lebih kecil sama dengan 2, karena yang jumlah di buku yang dipinjam 2, kemudian koma, lama pengembalian sama 2 hari, dan kembali lagi pada if, buka kurung, jumlah yang dipinjam lagi, jumlah yang dipinjam, koma, lama pengembalian selama jumlah yang dipinjam lebih kecil sama dengan 4, karena yang akan kita pakai 4 hari, kemudian koma, kemudian lama pengembalian selama 4 hari, koma lagi, lama pengembalian sama 6 hari, tutup kurung sebanyak 2 kali. Nah, durasi pinjaman dari Budi Sitio itu selama 4 hari. Namun jika kita tarik ke bawah, akan menghasilkan data yang tidak masuk akal gitu ya. Mengapa ada durasi pinjaman yang selama 0 hari, selama tidak berhari gitu? Apa penyebab dari pada sini? Ini dapat kita pecahkan dengan cara menekan tombol dolar pada masing-masing lama pengembalian dari buku tersebut. Yang pertama itu ada dengan menuliskan dolar pada K14. Dilanjutkan dengan 14 seperti ini ya, ikuti saja. Dan kemudian enter. Nah, setelah itu kita dapat melanjutkannya dengan menarik ke bawah data yang telah kita buat. Datanya kan akan berubah menjadi yang sedikit lebih logika gitu ya, menjadi lamanya 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan lain-lain. Kemudian untuk durasi pinjaman, durasi pinjaman ini ada durasi yang menggunakan rumus yang paling mudah ya, penggunaan fitur yang paling mudah. Kenapa saya bilang? Karena itu hanya menggunakan rumus dari tanggal pengembalian dikurang
tanggal pinjaman. Seperti ini saya contohkan. Saya delete dulu ya datanya. Buka kurung tanggal pengembalian, kurang tanggal pinjam, tutup kurung, dan enter. Nah, kita tarik ke bawah untuk melihat data dari kolom-kolom berikutnya. Untuk denda, itu sama dengan pencarian rumus durasi pinjaman, namun ditambah dengan durasi yang dipinjam. Itu dicontohkan dengan cara menekan tombol E, kemudian dikurangi durasi yang dipinjam dengan durasi yang peminjaman, kemudian dilanjutkan dengan pemasukan lama keterlambatan hari dan denda. Nah, kalau Anda tidak ingin repot, Anda bisa saja mengikuti rumus yang telah di atas ini. Nanti datanya akan menghasilkan data seperti ini. Nah, denda si Budi Setio berjumlah 0 rupiah. Namun temannya seperti contoh Rini, Retno, dan Handoko kena denda 2.000, 4.000, dan 6.000. Kemudian dilanjutkan dengan cara pencarian jumlah laki-laki dan perempuan dari data yang akan meminjam buku. Oke, itu sama saja seperti pencarian durasi yang dipinjam. Seperti pencarian spasi tadi. Namun agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan countif, buka kurung, kita tekan jenis kelaminnya, seret sampai bawah, semuanya kena, kemudian ditekan koma, tanda petik, P, dan tutup kurung, lalu enter. Oh sorry guys, jangan lupa tutup kembali dengan tanda petik lagi, kemudian enter. Nah, langsung saja aplikasikan kepada perempuan juga ya. Untuk rata-rata pinjaman itu sedikit lebih banyak, namun satu saja. Itu dengan cara menekan tombol submit, kemudian masukkan rumus pencarian jumlah tadi, lalu bagi dengan D15 atau laki-laki ataupun perempuan. Mungkin segitu penjelasan dari video saya. Hasilnya akan menjadi seperti ini nantinya. Nah, saya jamin ini datanya akurat dan sesuai dengan data yang telah kita sediakan. Namun apabila ada sedikit kesalahan, mungkin itu ada kesalahan pada rumus-rumus Anda. Seperti saya tadi sempat salah di bagian dolar, di bagian penulisan datanya dan penulisan spasinya tadi ya. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari video-video saya, penjelasan dari tutorial saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun penulisan saya terlebih dahulu mohon maaf. Jaringan dapat mensupport saya dengan mengklik like, comment, and share di bawah video ini, serta subscribe dan menekan tombol lonceng agar kalian mendapat video-video baru dari channel saya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.